kemudian pada waktu itu banyaklah jamaah-jamaah datang ke rumah yang satu persatu dengan keluarganya meminta klarifikasi. Ada apa sebetulnya Sambian itu kok keluar dari jamaah? Dan waktu itu sampai 70 orang. Masya Allah. Setelah keluar dari jamaah, alhamdulillah luar biasa. Bahkan kita ketika masuk ke masjid-masjid kaum muslimin yang kita tidak pernah menginjakkan kaki di situ, itu terus bagaimana penerimaan saudara-saudara kita terhadap kita. Ternyata mereka itu merasa gembira ya, menyambut dengan bahkan saya sering menitikkan air mata. Terutama generasi muda ini yang sudah banyak mengenal media sosial ya, jangan tertipu dengan tidak boleh melihat YouTube, tidak boleh belajar dengan ulama-ulama di luar Islam jamaah, karena itu hanya pembodohan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, asalnya dari kota Bondowoso, Jawa Timur. Umur 51 tahun insya Allah. Sejak kapan Bapak masuk Islam jamaah? Masuk Islam jamaah sejak tahun 90-an, karena 94 itu sudah mondok, 95 itu sudah lulus. Lulus di Kertosono. Awal mula kita masuk di dalam Islam jamaah itu karena diajak teman. Di situ kita ditunjukkan cara pengajiannya, yaitu dengan cara melihat langsung, merujuk langsung kepada Al-Quran, kemudian hadisnya, hadis Bukhari pada waktu itu. Itu yang membuat Bapak tertarik? Ya, karena jarang saat itu jarang ada kelompok-kelompok pengajian yang kemudian di situ menawarkan makna keterangan Al-Quran secara langsung. Itu yang membuat kita terpengaruh, ya, tertarik, menganggapnya bahwa wah ini baru ajaran Islam yang langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Begitu dulu keyakinan kita. Setelah masuk di dalam Islam jamaah, saya bertugas sebagai mubaligh. Walaupun sebelum mondok, sebelum lulus dari Kertosono ya, kalau mubaligh Islam jamaah itu harus lulus dari Kertosono baru melaksanakan. Tapi sebelum itu saya sudah biasa mengajar di tingkat kelompok waktu itu. Kemudian setelah lulus di situ bertugas waktu itu sampai 10 tahun, ya, 10 tahun. Tapi di daerah sendiri. Bondowoso. Nah, di Bondowoso. Nah, yang termasuk yang mengajak saya dulu mondok itu adalah mungkin di video yang lalu itu Mbah Rojo ya, Bapak Surojo Ananto Wonosobo. dari Wonosobo. Nah, beliau yang mengantarkan saya ke pondok waktu itu. Kemudian setelah itu ya kita mengabdi di sana sampai dakwaannya itu banyak, mulai dari mubaligh daerah. Insya Allah. Di mubaligh daerah, kemudian sebagai ketua PPG, nah, kemudian juga sebagai wakil imam desa dalam Desa Bapak? Nama desanya Bondowoso. Kelompoknya Kota Kulon waktu itu. Kota Kulon. Kota Kulon. Jadi hampir 25 tahun. Jadi mubaligh daerah. Ya. Kemudian juga sebagai ketua PPG, yaitu program baru di Islam jamaah, penggerak
generus ya. Generus. Yang dalam Islam jamaah. Generasi penerus. Generasi penerus. Yang menjadi keraguan terbesar itu bab takfiri ya. Bab takfiri itu sudah dari awal sebetulnya. Karena dulu waktu mondok itu pertama saya ada pertanyaan itu. Waktu mondok di Kediri. Di Kediri. Ada, saya pernah bertanya pada seorang ustadz itu, ada seorang guru tentang orang tua kita yang belum beriman, belum masuk Islam jamaah waktu itu. Kan umumnya orang itu mengkafirkan loh. Padahal saya tahu bahwa ayah ibu kita itu kan sholat. Kenapa itu dikafirkan? Ada yang menjawab itu, oh ya tidak dikafirkan. Ada yang tidak dikafirkan. Oh, ada yang jawab gitu nih. Ya, mungkin tidak tahu itu apa jawaban fatonah bitonah. Nah, sehingga bayangkan orang tua itu tidak boleh didoakan kalau tidak ikut pengajian kita, tidak ikut pengajian Islam, ya tidak boleh didoakan ampunan. Dasar dalilnya ya seperti di surat At-Taubah itu ya, bahwa tidak pantas Nabi itu memintakan ampun kepada orang-orang musyrik, walaupun itu kerabatnya sendiri, orang tuanya sendiri. Nah, itu yang dijadikan dasar dalil bahwa orang tua kalau tidak berjamaah bersama kita itu hukumnya musyrik. Nah, di situ padahal tanda tanyanya itu dilihat di dalam hadisnya itu bukan karena bukan Islam jamaah, bukan golongannya saja itu sudah dia katakan musyrik. Padahal di dalam asbabun nuzul kan karena tidak mau mengucap kalimat la ilaha illallah. Nah, inilah yang dari awal itu membuat kita ragu-ragu. Awalnya kita sering mendatangkan dulu syekh-syekh dari Mekah itu. Nah, kemudian saya pada waktu itu juga yang sering isi siapa Pak? Diundang Syekh Abdullah Asiri ya. Waktu itu saya terkaget-kaget dengan penjelasan beliau ketika menjelaskan tentang perpecahan umat Islam. Ya, ini yang selama ini tidak kita sadari. Kalau di jamaah itu kan pemahamannya Islam itu pecah jadi 73 golongan, 72 di neraka semua, kekal di neraka semua, dihukumi kafir. Nah, sementara satu yaitu al-jamaah. Nah, al-jamaah itu kita terdoktrin bahwa al-jamaah itu adalah jamaah kita itu. Nah, jamaah Islam, jamaah ini jamaah yang sah satu-satunya di dunia. Nah, itu terdoktrin di situ. Tapi ketika kita didikte pada waktu itu dengan, saya ingat betul bahkan direkam oleh beliau itu tentang rincian 73 golongan. Masya Allah. Ya, 70 kan. Terus beliau bertanya, apakah Nabi ketika menyebut 70 golongan itu Nabi mengkafirkan, menganggap kafir golongan selain al-jamaah itu, atau Nabi masih menyebut ummati? Nah, ternyata betul. Di hadisnya itu diperhatikan, waktu itu saya betul-betul kaget. Oh iya ya, keliru kita ternyata memahami dalil. Dan pada waktu itu banyak ya, ada yang pro ada yang kontra pada waktu itu. Bahkan saya ketemu dengan cucunya KHN, cucunya KHN itu mengatakan, wah, pendiri Islam jamaah itu dia mengatakan, wah, kalau begini nggak usah ngaji-ngajian. Nah, sampai terlontar. Karena apa? Tidak mengkafirkan kepada yang 72 golongan. Ya Allah. Itu doktrin yang ada di dalam Islam jamaah. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata Rasulullah ketika menyebut 73 golongan itu masih mengatakan satat dari wala adilillah atau ummati. Masih disebut sebagai umatnya Rasulullah. Rasulullah tidak mengkafirkan. Ini nomor. Kemudian yang kita membuat yakin kan selama ini kita itu menganggap bahwa sahnya Islam itu dengan berjamaah. Inna sabdanya Khalifah Umar, innahu
La islama. islama illa bijamaah. Nah itu kita jadi pegangan betul. Karena itu doktrin dan kita yakin bahwa itu adalah ucapan Khalifah Umar. Nah ternyata setelah kita belajar, dipelajari ya, dengan pemahaman para ulama yang ahli dalam bidang hadis, ternyata dari sanadnya bermasalah. Kemudian juga pemahaman innahu la Islam illa bijamaah itu juga tidak benar, bahwa tidak sah Islam itu walau tidak berjamaah. Padahal ini diucapkan setelah jauh dari masa kenabian, dan setelah wafatnya Rasulullah. Sementara Rasulullah dalam hadis Jibril, ini juga yang kita tidak pernah perhatikan memang waktu di dalam Islam jamaah itu, tentang hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril bertanya, ya Muhammad akhbirni anil iman, anil Islam, pertama-tama Islam. Nabi yang mengatakan syahadat, sholat, zakat, haji, ya, puasa, hanya 5, dan tidak ada tambahan, tidak ada syarat-syarat lainnya. Nah, ini yang tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah dijelaskan. Jadi doktrin hanya sahnya Islam itu dengan berjamaah. Berjamaah itu harus dengan beramir, berbaiat, bertaat. Dan tentang definisi iman juga begitu. Nah ini justru hadis yang pokok, ajaran yang pokok masalah akidah ini. Nah inilah yang kemudian kita lepas ya. Makanya hanya belajar merasa sudah menguasai ilmu Islam dengan memberikan makna keterangan pada Al-Quran dan Al-Hadis secara sorogan itu, tanpa diikuti dengan bagaimana cara ulama memahami. Ini yang berbahaya. Itulah yang membuat kita terjebak ya, terperosok seperti saya itu. Ya sudah belajar tafsir Al-Quran, belajar ada ulama-ulama waktu itu, tapi karena akidah ini tidak terbangun dengan benar, nah, sehingga merasa akhirnya bahwa inilah Islam jamaah itu yang benar, karena pedomannya Quran hadis secara mangkul ya, secara mangkul. Terus pokok ilmu di luar selain jamaah itu tidak sah. Inilah doktrin yang sangat berbahaya, yang karena memang ternyata setelah alhamdulillah para masyayikh kita, guru-guru kita yang belajar di Mekah Madinah, kalau dulu kita itu yakin bahwa kita itu asalnya jamaah itu adalah dari Mekah Madinah, pemahaman Quran hadis kita dari Mekah Madinah. Ternyata setelah banyak yang belajar di Mekah Madinah ya, ternyata banyak penyimpangan, banyak kekeliruan yang ini sudah kadung tertancap di dalam pemahaman Islam jamaah ya, karena hanya ilmunya itu hanya dari atas ya, dari hasil nasihat, doktrin, bahkan ilmu Quran hadisnya tidak ada manfaatnya, kalah dengan doktrin ini. Karena nilai-nilai yang ada dalam Quran hadis kalau belum diistihati oleh Bapak Imam, itu dianggap tidak berlaku, tidak bisa. Kemudian di dalam Islam jamaah itu, setelah saya memiliki ya pemahaman sesuai dengan pemahamannya para ulama, sering saya sampaikan di kelompok bahwa kita itu tidak usah sibuk mengkafirkan golongan yang lain. Itu terus saya sampaikan begitu kajian Islamnya. Kemudian mesti nasihat saya itu sekitar rukun Islam, rukun iman, dan masalah Islam yang pokok-pokok. Jadi sehingga pada waktu itu kemudian rame-ramenya di pusat itu dengan dinonaktifkannya 3 guru Islam jamaah itu. Kemudian di daerah itu kan juga ada gejolak ya. Iya, betul. Di daerah-daerah itu ada gejolak
Ya termasuk di daerah kami, daerah Bondowoso itu. Cuma waktu itu kita masih terus sering mengikuti kajian-kajian Syekh Holil waktu itu. Bahkan waktu itu kami sempat bertanya pada wakil 4 ya, Bapak Kiai Kasmudi almarhum. Ketika beliau sudah dinonaktifkan, kita masih terus kajian belajar. Saya tanya, gimana Pak? Kita apa kalau ikut kajian Syekh Holil, apa ilmunya tidak sah? Jawaban beliau, oh silahkan. Oh, Masya Allah. Tapi karena itulah tetap semangat ya, tetap semangat ngaji dengan beliau, ya mengikuti kajian-kajian beliau. Kemudian pada akhirnya ketahuan sering mengikuti kajian-kajian saya. Kemudian waktu itu terjadilah musyawarah tanpa sepengetahuan saya. Kalau musyawarah kan pastinya ikut ya. Iya. 4S. Ternyata ini sering di daerah itu sudah musyawarah rahasia untuk menonaktifkan. Cuma waktu itu Bapak Imam daerah saya orangnya bijak. Jadi bijak itu hanya tidak tergesa-gesa karena menimbang ya. Yang pertama saya tuh lama tugas di sana itu membina anak-anak itu dari cabur rawit sampai sudah dewasa gitu, sehingga dikhawatirkan kalau langsung dinonaktif waktu itu berpengaruh terhadap jamaah. Kemudian waktu itu sudah didesak tapi tidak sampai berbulan-bulan, mungkin 4 bulan kemudian setelah musyawarah itu. Karena itu pun karena ditekan oleh wakil 4 perintahnya. Dan saya tidak pernah diberitahu bahwa di daerah itu ada, tetap saya ajar, saya sampai menyampaikan itu yang menjawab Al-Quran, Al-Hadis. Kemudian setelah daerahan bulan berapa ya, pokoknya bulan Desember akhir gitu, entah tahun berapa itu ya, rame-ramenya itu. Kemudian saya tidak dipanggil betulnya. Jadi waktu itu setelah musyawarah desa, ingat saya, kemudian saya didatangi Pak Kiai daerah. Beliau sambil meluk-meluk saya, ini atas desakan teman-teman, untuk sementara panjenengan dinonaktifkan dahulu. Saya tidak kaget karena berita-berita yang nonaktif itu sudah banyak, terus saya sudah siap. Kemudian sebelum itu juga saya siapkan juga mentalnya keluarga saya. Itu sebelum nonaktif. Jauh sebelum nonaktif sudah. Tahun berapa itu? Jadi tahun 2019 ya. Betul. Kemudian waktu itu saya dinonaktif, tapi itu bisik-bisik, tidak ada yang tahu. Saya dipanggil sendirian. Hanya pertama saya ceritakan keluarga saya, setelah pulang itu bahwa saya sudah nonaktif, tapi saya masih ikut pengajian, sambung datang, walaupun sudah tidak, pandangan jamaah itu ternyata sudah lain ya. Sudah lain, tapi saya tetap hadir waktu itu karena belum diumumkan seluruh daerah. Hanya bisik-bisiknya dari Pak Kiai daerah. Kemudian setelah itu terus karena tekanan terus, ternyata beliau itu ditekan sama pengurus-pengurus yang lain harus segera diumumkan. Kemudian sepulang daerahan beliau mengundang saya, itu pun juga di tempat yang tersembunyi, diam-diam menyatakan bahwa atas perintah wakil 4 saya tidak boleh mengikuti kegiatan di Islam Jamaah. Waktu saya masih Jumatan biasa, terus itu dilarang
yaitu mendatangi masjid Islam jamaah. Anak-anak saya waktu itu masih ikut biasa Jumatan, sholat. Nah, setelah itulah saya sudah mulai non aktif. Nah, kemudian saya kumpulkan keluarga saya, itu ibu, adik-adik saya ada 11 orang. Malam itu juga saya sampaikan bahwa di Islam Jamaah itu terjadi begini. Ada ya terutama masalah akidah ya. Masalah akidah tidak boleh sholat di belakang orang luar, itu saya jelaskan ke keluarga saya bahwa itu adalah satu kekeliruan. Kemudian juga selama ini juga kita keliru di dalam memperhatikan masalah infak ya. Infak itu yang utama itu masalah zakat. Jadi tidak ada istilah persenan dalam Al-Quran, hadis itu menyuruh kita rukun Islam yang pokok itu adalah mengeluarkan lewat zakat. Selama ini kita keliru, zakat itu setahun sekali, kemudian infak itu dengan logika, jadi menjelaskan kewajiban kita berzakat itu dari Allah, dari Rasul, bahkan diperangi. Nah, kemudian dengan infak persenan itu, yang ini kalau zakatnya penggunaannya jelas ya, penyalurannya jelas. Oleh infak persenan kita coba mereka itu suruh berpikir, ternyata alhamdulillah menerima. Semua Pak? Ya, menerima dan juga menyatakan ya ikut saya. Masya Allah. Ikut saya. Kemudian setelah saya tidak datang ke masjid, tidak datang ke pengajian, kemudian sudah diumumkan di daerah tanpa ada, sebetulnya saya ingin minta klarifikasi. Jadi ingin jelasan pengurus itu bertabayun. Kita kumpulkan pengurus, nah ternyata tidak ada yang mau. Udah, kalau kita nanti adu dalil, mesti kalah. Pokoknya tidak usah dalilan. Pokok taat imam. Nah, berarti jamaah tidak taat imam, bukan jamaah. kolot. Nah, itu ya. Kemudian ternyata karena banyak jamaah yang bersimpati dengan saya karena dianggap saya gurunya ya. Kemudian lama saya jadi balik itu dan sering tampil begitu, terus tiba-tiba tidak ada. Nah, maka kemudian pada waktu itu banyaklah jamaah-jamaah datang ke rumah yang satu persatu dengan keluarganya meminta klarifikasi. Ada apa sebetulnya sampean itu kok keluar dari jamaah? Dan waktu itu sampai 70 orang. Masya Allah. Ya, ada di Bondowoso itu ada satu kelompok yang karena saya yang membina itu seluruhnya di imam kelompoknya semuanya itu alhamdulillah bisa hijrah, bisa keluar dari Islam. Kelompok apa namanya Pak? Namanya kelompok Wonosari. Lokasinya di mana Pak? Di Bondowoso, Kecamatan Wonosari. Kecamatan Nasar. Itu satu kelompok alhamdulillah bisa hijrah semua. Sama masjidnya? Ya. Belum punya masjid. Nah, kemudian pada waktu itu yang dinonaktifkan itu saya, kemudian ada imam desa. Nah, imam desa ini yang juga sering mengikuti kajiannya Syahrul. Kemudian beliau, nah kebetulan di imam desa ini ada masjid. Nah, itulah masjid desa. Masjid desa. Jadi masjid yang hijrah itu masjid yang itu Pak? Lah, betul. Yang sekarang alhamdulillah kita masih bisa memanfaatkan masjid itu dengan para ulama-ulama mubalek dai-dai, terutama dari STDI ya. Jember. Ya, STDI Jember. Ustaz Syafiq, Ustaz banyak sering datang di situ. Kemudian di tempat saya juga di Kota Kuluan itu ada masjid kelompok
alhamdulillah, kalau dulu masjidnya, musholanya Al-Mansuri. Oh, Sekarang, yang punyanya Pak Pri itu. betul. Nah, itu sekarang menjadi musola Al-Muhajirin. Alhamdulillah juga ditempati oleh teman-teman kaum muslimin secara umum. Berarti dulu sempat Kajian dipakai dan sunnah. Islam Jamaah, Pak. Ya, itu malah markasnya ya, mitra-mitra Polri. Wah. Kemudian setelah itu ya, setelah banyak datang ke rumah itu, karena waktu itu masjid desa masih kita mau memanfaatkan itu sukan, karena ini masih kita anggap ini miliknya jamaah. Itu juga masjid yang kelompok. Hanya di rumah saya itu dijadikan markas sementara. Yang hijrah-hijrah itu kita kajian rutin seputar dengan ada apa di dalam Islam Jamaah itu, sehingga saya dan keluarga, kemudian jamaah yang bertanya-tanya, yang selama ini mereka tidak tahu. Iya. Jadi mereka tahunya netepi jamaah itu adalah netepi Islam yang murni, karena jelas pedomannya Quran hadis. Nah, ini yang ada di dalam benaknya para jamaah kita. Nasihatnya jelas, mengajak surga, selamat Dari neraka. Nah, itu yang membuat jamaah terlena, sehingga mereka tidak mengerti duduk persoalannya akidah itu bagaimana. Bahayanya kita mengkafirkan golongan lain. Itulah sekitar 70 orang. Terus itu akhirnya semuanya dinonaktifkan. Setiap orang yang dekat dengan saya, itu langsung dinonaktifkan. Padahal asalnya ya biasa-biasa saja. Mereka itu ya cuma kadang berteman, namanya teman ya. Iya. Bertemu. Malah mereka seperti itu, ya malah keluar sekalian. Biasanya seperti itu. Kalau perasaan Bapak dan teman-teman ketika keluar dari Islam Jamaah itu gimana, Pak? Saya setelah keluar dari Islam Jamaah, alhamdulillah luar biasa. Bahkan kita ketika masuk ke masjid-masjid kaum muslimin yang kita tidak pernah menginjakkan kaki di situ, terus bagaimana penerimaan saudara-saudara kita terhadap kita. Ternyata mereka itu merasa gembira, ya, menyambut kedatangan. Bahkan saya sering menitikkan air mata, ya, betapa besarnya, luasnya Islam itu, betapa rahmatan lil alaminnya Islam. Jadi tidak hanya selama ini kita terkungkung, ya, Pak, kalau sholat hanya yang sah hanya jamaah kita, sehingga kalau tidak mau sholat di masjid. Ini kekeliruan yang seperti ini, yang itu hanya doktrin-doktrin saja, tidak ada contohnya dari para sahabat-sahabat, ulama-ulama dulu. Walaupun berbeda, ya saat tetap sholat bersama-sama, tidak jadi permasalahan, tidak jadi persoalan. Nah, sehingga ada istilah nikah dalam. Ini juga buah dari takfir ya. Nikahnya 2 kali, Pak ya? Nah, nikahnya 2 kali. Jadi yang berhak menikahkan adalah ya imam-imam daerah, yang pokoknya yang wali-wali yang ada di kelompok mereka Islam Jamaah. Nah, sehingga adapun keluar itu hanya budi luhur saja. Nah, sebagai budi luhur itu pura-pura saja nikah di KUA. Ini faktanya yang ada dalam Islam Jamaah. Karena menganggap bahwa orang KUA juga bukan golongan Islam Jamaah, yang dianggap Islamnya tidak sah. Ini keyakinan yang ada di dalam Islam Jamaah. Kemudian saya juga didapuk ya di dalam Islam Jamaah itu sebagai tim tobat. Apa itu tim tobat? Tim tobat itu. Jadi untuk menerima laporan-laporan jamaah yang mau bertobat kepada Bapak Imam. Nah, ya karena tobat itu nanti ditujukan kepada Bapak Imam, pada Bapak Imam
di pusat melalui wakil bupati bahwa saya mengakui telah melakukan ini, dosa-dosanya disebutkan. Nah, kemudian ya nulis surat tobat yang ditujukan kepada Bapak Imam pusat. Ini juga yang tidak ada tuntunannya ya, karena di Islam Jamaah itu sepokok ini ijtihad imam. Jadi sumber hukumnya itu ijtihad imam. Jadi agamanya itu agama ijtihad. Nah, pokoknya serba ijtihad, walaupun ada di Quran hadis, tapi itu belum ada ijtihad. Nah, ini menempatkan imam itu di atas segala-galanya. Inilah buah-buah doktrin yang ada di dalam Islam. Ini yang membedakan dengan golongan Islam yang lain. Maka kita pesankan kepada generasi-generasi muda terutama bahwa ilmu keislaman itu kita didoktrin dari Mekah Madinah. Dulu kan KHN itu pendiri Islam Jamaah itu katanya dari Mekah Madinah. Dari Mekah Madinah itu kita sekarang sudah zaman milenial ya. Kalau dulu mungkin ya Jamaah itu ini asli dari Mekah Madinah, karena tidak ada YouTube, tidak ada media-media sosial itu, sehingga kita percaya saja. Tapi sekarang kita melihat fakta kenyataannya, bagaimana Islam itu di seluruh dunia, bahkan Islam itu di Mekah Madinah. Di situ banyak ulama-ulama yang sudah diketahui keulamaannya, kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama untuk menjaga umat ini agar tidak keliru di dalam memahami agama itu, harus sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Jadi jangan mudah kita hanya, oh ini istihad pusat ya. Ini istihad pusat, istihad Bapak Imam. Tapi kita harus perhatikan agama kita itu harus berdasarkan pemahaman para sahabat. Gimana prakteknya sahabat itu gimana? Kita banyak punya hadis Bukhari, Muslim, silahkan dibuka. Jadi jangan hanya kalau tidak diistihadi tidak boleh. Ya, dilihat kita Quran hadisnya itu sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Jangan hanya katanya oh ini begini, katanya penasehat begini, katanya penasehat, hanya ikut penasehatnya. Nah, padahal yang menasehati ya kita tahu kualitas penasehat kita kalau di tingkat kelompok itu ya keilmuannya sebetulnya ya seperti itu. Mereka hanya mendengar nasihat terus ya disampaikan. Padahal itu belum teruji kebenarannya secara Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para ulama salafus saleh. Saya kira itu, jadi untuk terutama generasi muda ini yang sudah banyak mengenal media sosial, ya, jangan tertipu dengan tidak boleh melihat YouTube, tidak boleh belajar dengan ulama-ulama di luar Islam Jamaah, karena itu hanya pembodohan saja. Agar kedok kesalahan kekeliruan dalam Islam Jamaah itu tidak terbongkar. Maka dari itu kita terus memohon ya, terutama berdoa kepada Allah tunjuk, karena semua itu atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus membuka wawasan keislaman kita dengan belajar kepada ulama-ulama yang terpercaya. Barakallahu bina wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.